Kita lanjutkan saja ya, berikutnya kepada Dr. Erlina untuk memberikan presentasinya mengenai layanan tuberkulosis eh, tentang TB sensitif obat ya Dr. Erlina ya. Iya, iya, baik. Ya, kami Ya, persilakan kepada ya, Dr. Erlina. Dr. baik. Dokter Erlina, Bintang, apakah sudah terlihat ini? sudah dok, sudah ya. Terima Baik, kasih. suaranya terdengar ya? Terdengar dok, silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya panitia meminta saya bicara tentang tata laksana tuberkulosis sensitif obat, tapi saya mumpung ketemu dengan para dokter nih, sekalian bicara tentang layanan dan juga jejaring ya. Ya, saya mulai dengan bahwa tujuan penanggulangan TB adalah untuk mempercepat upaya Indonesia untuk mencapai eliminasi pada tahun 2030. Mudah-mudahan nih semua yang mendengarkan sudah ikut terlibat ya dalam upaya eliminasi TB tahun 2030. Yang tujuan khususnya adalah memperkuat manajemen tentu saja. Makanya saya masukkan sedikit masalah manajemen di sini. Kemudian juga meningkatkan kualitas pelayanan TB agar supaya pasien yang didiagnosis itu ditata kelola sampai sembuh, jangan sampai menjadi sumber penularan atau bahkan menjadi TB resisten obat seperti yang disampaikan oleh Dr. Sudarsono sebelumnya. Dan juga untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan tuberkulosis, dan juga salah satu upaya meningkatkan kebutuhan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan tuberkulosis. Ya, jadi masyarakat harus diingatkan ya, apalagi sekarang tema TB Day kita adalah investasi ya untuk eliminasi selamatkan bangsa. Jadi ada upaya utama dalam meningkatkan jumlah temuan dan cakupan TB, yaitu satu, mewajibkan pelaporan, karena kalau pasien itu dilaporkan maka akan ada tindakan active case finding. Jadi dengan melakukan tracing, kita sudah terbiasa melakukan tracing pada COVID. Nah, pada TB juga ini harus dilakukan upaya tracing dengan tujuan untuk melakukan active case finding. Siapa saja yang perlu diupayakan melakukan active case finding, yaitu kelompok yang berisiko. Siapa mereka? Adalah orang-orang dengan HIV, orang dengan diabetes, orang dengan malnutrisi, dan juga tadi saya menyebutkan kalau ada satu orang yang positif, itu kita sebut sebagai kasus indeks. Nah, dari kasus indeks ini kemudian kalau pada COVID harus dicari tracingnya terhadap 30 orang, maka untuk TB tidak terbatas, bisa seluruh keluarga atau juga lingkungan sekitarnya dilakukan yang disebut sebagai investigasi kontak. Itu kalau pada COVID disebut tracing ya. Dan jangan lupa pencatatan pelaporan dilakukan juga. Dan tentu saja tidak semua pusat layanan klinik maupun dokter bisa melakukan pelayanan ini sendirian. Bisa ada masalah di diagnosis, misalnya tidak punya TCM, atau masalah di hal lainnya untuk terutama untuk kepatuhan, pendampingan dan pemantauan sampai orang pasiennya sembuh. Nah, ini perlu perlakuan khusus dan perlu kerjasama. Inilah yang disebut dengan meningkatkan jejaring antar fasilitas, termasuk melibatkan teman-teman di bidang komunikasi, informasi, humas, edukasi, dan lain-lain. Ya, jadi memang tantangan kita bukan saja untuk diagnosis, karena contohnya TCM yang diwajibkan untuk diagnosis semua terduga TB itu tidak available, tidak ada di semua tingkat pelayanan. Terutama puskesmas masih memakai BTA, belum memakai TCM. Dan kita tahu upaya angka pengobatan TB masih rendah, terutama TB-RO ya. TBSO sekitar 70-85%, tapi TBSO masih 57%. Jadi perlu penguatan baik untuk TBRO maupun TBSO ya. Jadi pertama adalah meningkatkan akses ke layanan TBSO dan TBRO yang berkualitas, kemudian ekspansi, meningkatkan kepatuhan berobat, mencegah penularan TBSO TBRO, menguatkan sistem dan implementasi riset serta kerjasama. Ya, ini ada hasil audit dari beberapa rumah sakit, didapatkan bahwa masih ditemukan permasalahan hampir dari semua aspek
klinis TB RO dan TBSO, termasuk tata laksana, efek samping dan lain-lain. Dan best practice ada di beberapa tempat, misalnya Rumah Sakit Dr. Sutomo, 40% dari pasien yang direview itu tidak ditemukan permasalahan klinis. Tetapi 17% pasien ditemukan permasalahan klinis, contohnya di Rumah Sakit Muhammad Husin. Nah, untuk masalah-masalah ini perlu suatu jejaring harus kita perkenalkan agar supaya temuan-temuan ini bisa diperbaiki. Ya, ini untuk diagnosis sekarang semua terduga TB siapa saja, satu batuk lebih dari 2 minggu, ada batuk darah, ada keringat malam, penurunan berat badan, ada lemas, ada nafsu makan menurun, ada sesak nafas atau kontak erat dengan TB atau berada di lingkungan yang berisiko tinggi. Nah, kalau ada 1 atau 2 gejala ini, maka ini masuklah ke kelompok terduga TB yang mesti ditelusuri kemudian didiagnosis. Apa saja diagnosisnya? Oh iya, ini juga mungkin Dr. Sudarsono sudah menyampaikan, kalau terduga resisten obat itu umumnya adalah orang yang sudah mendapat pengobatan sebelumnya, dan juga yang masih positif pada saat follow up, TB anak yang tidak respon, ya. Kemudian ada riwayat pengobatan, ada riwayat koinfeksi TB HIV, dan juga ada kontak dengan TB RO. Nah, untuk itu perlu jejaring, saya akan sampaikan tadi, baik untuk diagnosis, pengobatan, dan pelaporan. Dan jangan lupa untuk TB dengan strategi DOTS itu harus dibentuk mulai dari layanan terbawah sampai tertinggi, harus ada strategi DOTS-nya, melibatkan jejaring internal dan eksternal. Dan sekarang kita menyebutnya mengenal sebagai District Public Private Mix. Ini adalah alur yang dibuat Kemenkes, sedikit agak kelihatan complicated, tapi sebenarnya sederhana. Kalau kita lihat di sini, semua terduga TB lakukan pemeriksaan TCM. Kalau hasilnya positif dan sensitif, obati sebagai TB sensitif. Kalau rifampicin residen, obati sebagai MDR, dan kalau negatif kemudian diberikan antibiotik, diulang lagi, dan kalau misalnya resultnya masalah, bisa diulang pemeriksaan TCM. Nah, ada pemeriksaan lainnya yaitu pemeriksaan biakan atau juga line probe assay, tapi ini masih terbatas ya, tidak semua laboratorium memiliki fasilitas ini, tapi kalau dibutuhkan harus dilakukan. Itulah sebabnya pentingnya jejaring. Yang berikutnya adalah pemeriksaan fototorak. Ini adalah salah satu metode terbaik untuk screening. Ingat ya, fototorak bukan untuk diagnosis tapi untuk screening, ya. Fototorak ini termasuk ke dalam 3 metode screening konvensional selain anamnesis dan juga pemeriksaan mantu tes, ya. Dan sensitivity-nya juga bervariasi 77 sampai 66%. Namun sekali lagi tidak semua vaskes memiliki fasilitas fototorak. Oleh sebab itu sekali lagi perlu jejaring. Nah, ini salah satu contoh seorang perempuan 24 tahun tinggal di Kalibata di Jakarta. Ini ya, ada batuk darah, keluhan sesak, keluhan batuk hilang timbul sejak 8 bulan yang lalu, ada keringat malam, ada demam, nafsu makan turun, berat badan turun. Nah, ini adalah gejala-gejala serupa dengan tuberkulosis sesuai ini. Maka ditanyakan yang lain, salah satu yang penting adalah pertanyaan yang nggak boleh Anda lupa kalau Anda curiga seseorang TB. Apakah pernah ada riwayat OAT sebelumnya? Ya, karena kalau ada riwayat OAT kita berpikirnya mungkin ini TB resisten obat. Nah, kebetulan pasien ini tidak pernah mendapat OAT. Lalu dilakukan pemeriksaan sputum, hasilnya BTA-nya 2 positif dan 1 positif. Ya, meskipun demikian sebetulnya harusnya kalau di alur Kemenkes kita periksa TCM, tapi di tempat tersebut tidak ada. Oleh sebab itu kita perlu jejaring. Nah, kalau sudah seperti ini harus tegak diagnosis dulu, TB paru terkonfirmasi bakteriologik, dan kalau diagnosis sudah tegak tentu saja harus diobati. Jadi karena pasiennya batuk darah, tata laksana pertama adalah tenangkan pasiennya, atasi batuk darah, bila perlu berikan transfusi kalau memang HB-nya sangat rendah. Dan kalau di rumah sakit yang tipe A biasanya dilakukan bronkoskopi untuk mencari sumber perdarahan. Sekali lagi, tindakan bronkoskopi ini tidak bisa dilakukan oleh semua fasilitas, oleh sebab itu perlu jejaring, ya. Oke, baik. Ini sudah tadi, ini juga sudah.
Nah, pemeriksaan dahak dengan sputum dengan BTA ini bisa dilakukan oleh semua fasilitas sekarang di Indonesia. Bahkan di puskesmas sangat canggih ya, sangat terbiasa mereka melakukan BTA ini. Ya, tadi foto toraks sudah. Nah, bagaimana tata laksananya kalau TB sensitif obat? Ya, saya sampaikan tadi ada obat gratis dari pemerintah namanya obat paket atau KDT. Dan ini diberikan 2 bulan fase intensif ya, bukan insentif ya, fase intensif 2 bulan dengan 4 KDT ya. Jadi 4 KDT. Kenapa disebutkan 4? Karena dalam satu kapletnya ada 4 obat, INH, rifampicin, pyrazidamid, dan ethambutol, dan diberikan sesuai dengan berat badan. Kalau katakan berat badannya 50, maka akan mendapat 3 tablet per hari. Kalau berat badannya 60 dapat 4 tablet ya, ini selama 4 bulan. Lalu kemudian ada fase lanjutan. Ya, ini ringkasan dari yang tadi bahwa pemberian obat itu juga bisa lepasan ya. Selain tadi saya berikan contoh sebagai KDT, tapi lepasan juga bisa. Ingat, 2 bulan diberikan INH, rifampicin, pyrazidamid, dan ethambutol, dilanjutkan 4 bulan RH. Kecuali kemudian kalau dari LPA-nya ada misalnya monoresistnya, ini akan berbeda tentu saja. Jadi tantangannya memang untuk diagnosisnya sebetulnya tidak terlalu banyak, namun untuk menjaga pengobatan sampai kepada kesembuhan ini tantangan tersendiri ya. Dan juga yang menjadi tantangan yang saat ini hampir banyak dihadapi oleh semua fasilitas ya, ialah sistem pelaporan yang sekarang disebut sebagai SITB ya. Jadi bagaimana solusinya? Dari awal saya katakan solusinya adalah optimalkan jejaring, buat jejaring. Kalau belum masuk jejaring, masuklah ke jejaring DPPM, District Public Private Mix, yang ada di, biasanya setiap dinas kesehatan punya ini. Atau kalau Anda bingung, hubungi organisasi profesi Anda. Kalau ID itu sudah masuk ke Kopi TB, demikian juga penyakit dalam atau PDPI dan lain-lain itu sudah masuk ke Kopi TB dan bisa masuk ke jejaring yang ada di dinas kesehatan. Jadi kalau Anda di puskesmas bisa memakai jejaring laboratorium dengan rumah sakit ya, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, dan kemudian masuk ke dalam distrik PPM Public Private Mix. Ya, jadi implementasinya silakan menghubungi dinas kesehatan, jejaringnya sudah sangat jelas ya. Keuntungan berada di jejaring adalah bahwa kualitas pelayanan lebih terjamin, fasilitas obat bisa gratis, fasilitas laboratorium bisa dimanfaatkan, dan juga bisa memantau kepatuhan pasien, dan bahkan bisa beberapa organisasi membantu meningkatkan kepatuhan ini. Bahkan juga kalau bisa klinik Anda, rumah sakit Anda dibantu untuk menginstal sistem pelaporan sesuai dengan yang disiapkan pemerintah, yaitu SITB. Dan juga biasanya akan mendapat pelatihan atau workshop ya, dan terupdate dengan perkembangan ilmu-ilmu terbaru. Jadi TB service itu jangan lagi dikatakan harus jauh-jauh. Kalau bisa itu TB service itu didekatkan di depan mata. Mungkin kedepannya kita akan punya TB rapid test kios. Jadi kios itu juga jangan hanya isinya roti-rotian saja. Seharusnya kios itu juga punya TB rapid test kios ke depannya ya. Ini cita-cita saya. Dan di sebelahnya ada mobile X-ray. Jadi orang bisa melakukan diagnostic testing di mana saja. Ini contohnya bisa dibuat di Pasar Baru. Contohnya ada TB rapid test kios, kemudian ada mobile X-ray. Jadi orang yang berseliweran bisa segera mengetahui status dirinya apakah TB atau bukan kalau dia batuk. Ya, dan juga sekarang berkembang artificial intelligence ya, dan ini sudah banyak dimanfaatkan. Dan saya memberikan contoh-contoh nih ruang perawatan TB, ini rumah sakit Persahabatan, dan juga ini adalah poli TB terpadu namanya. Ada yang sensitif obat, itu dipisahkan dengan resisten obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan bahwa
Tuberculosis itu is everyone business, not only medical staff or Ministry of Health. Oke, jadi TB adalah bisnis semua orang. Mari kita semua bekerja sama, berkolaborasi untuk menuju TB eliminasi di tahun 2030. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Bintang.